Nah ini menarik guys. Prabowo mau diadu domba nih sama wartawan Belgia, uji dia, dites dia. Sebetulnya buat Indonesia, mana yang lebih penting? Amerika Serikat sebagai mitra dagang Indonesia atau Uni Eropa sebagai mitranya Indonesia? Respon Prabowo di sini penting banget guys. Dia berusaha buat dijebak sama wartawan bule yang satu ini. Breaking news guys dari Brussel. Setelah bernegosiasi selama 10 tahun lamanya, akhirnya Indonesia bisa menaklukkan Eropa. Ini another good news nih dari Presiden Prabowo. Ini gue betul-betul surprise karena sudah bertahun-tahun Indonesia sudah berupaya buat neken perjanjian kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa. Sampai 2 kali ganti presiden gak bisa-bisa. Akhirnya saat ini bisa guys. Dan Indonesia udah resmi tanda tangan yang namanya perjanjian EU-CEPA. Dan ini kita bisa untung ratusan triliun. Gila nih, hebat, jujur. Bravo, bravo. Setelah 10 tahun negosiasi, hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. So kalau lu penasaran guys, apa sih perjanjian di Brussel itu dan kenapa yang ngomong langsung ketuanya Komisi Uni Eropa, si Ursula ini. So kita baru dapat kiriman videonya, fresh from the oven, jangan lu skip videonya. Let's check this out. So today we're taking a big step forward in this partnership, and we're doing so in 3 key areas. The first is trade. I am very pleased to report that we have just reached a political agreement on an ambitious free trade agreement. It's a comprehensive economic partnership agreement. We call it CEPA. After 10 years of negotiations, we have achieved a breakthrough. So, Mr. President, I want to thank you for your leadership. Together we are sending a strong message about the importance of predictable, long-term partnerships. Partnerships that are built on trust, reciprocity, transparency, and shared values. This new trade agreement will bring great opportunities to both our people. Indonesia is one of the largest economies in the world, with a GDP of 1.2 trillion euros. It is a leading supplier of goods that are vital for the digital and green transition, and it represents a growing market of over 287 million people. Together, we represent a market of 730 million people. Indonesia is also the ASEAN country with the largest economy, but today it is only the European Union's 5th trade partner in the region and the European Union's 5th largest recipient of foreign direct investment among the ASEAN countries. So there's a lot of untapped potential in our trade relationship, and therefore this agreement comes at the right time. Oke, jadi ini resmi guys ya. Von der Leyen ngomong langsung nih, ini orang yang sangat berpengaruh lah di Uni Eropa. Jadi dia udah bilang, dia ngakuin ya, kita udah negosiasi sampai 10 tahun lebih nih sama Indonesia. Tapi akhirnya kita mencapai 3 kesepakatan besar guys. Akhirnya nih deal yang kita tunggu-tunggu. Gila, gue udah ngurusin EU-CEPA ini jujur dari tahun 2012 waktu gue masih di Belanda. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia itu membutuhkan mitra dagang yang besar karena negara kita negara besar juga. Dan nilai ekspor kita ke Eropa itu gak main-main. Kita itu ekspor ke Eropa itu minimal ya sekitar 260 triliun setiap tahunnya lah. Jadi nilainya sangat besar guys. Apalagi industrinya banyak serapan tenaga kerja. Jadi yang kita ekspor ke Eropa, lu udah tau lah. Nike, Adidas aja bikin di sini. Orang main bola di Eropa itu pakai sepatu made in Indonesia. Biar lu tahu. Artinya kita itu industri sendal, sepatu itu banyak ekspor ke Eropa. Kita ekspor minyak sawit buat mereka bikin biskuit, coklat, ngegoreng dan lain sebagainya. Itu ya ke Eropa juga. Terus kita juga ekspor biji tembaga, kita ekspor furniture, mebel, itu ke pasar Eropa juga ya, karena mereka seneng dengan mebel dari kita dibanding pakai IKEA sebentar hancur, ya mendingan pakai made in Indonesia, kayunya kayu asli. Jadi mereka sangat suka dengan produk-produk Indonesia loh. Kenapa penting? Kenapa gue ngikutin banget EU-CEPA ini? Karena kita bisa naikin omzet kita, kalau begitu tanda tangan akan makin banyak lagi produk-produk kita yang bisa masuk pasar Eropa. Kita udah bikin kalkulasi ya, peningkatan perdagangan kita itu bisa naik 50%. So kalau tahun lalu aja sekitar 260 triliun, naik 50% berarti bisa naik 130 triliun. Artinya potensi peningkatannya itu bisa hampir 400 triliun guys. Jadi this is a very good deal buat bangsa kita. Akan makin banyak pabrik-pabrik yang berorientasi ekspor ke Eropa mulai bisa meningkatkan ya penjualan mereka. Jadi nggak lagi bergantung dengan pasar Amerika atau pasar Cina atau pasar ASEAN. No, kita udah bisa menjual begitu banyak barang ke Eropa. Hebat ya.
So dia juga bilang ada 3 poin. Nah 3 poin itu ini juga udah lama didiskusikan bahwa terkait dengan geopolitik. Indonesia posisinya bebas aktif, kita bisa lebih mesra sama mereka dan geopolitik ini mengarahkan ke security agreement. Jadi perjanjian keamanan dan pertahanan dengan Eropa. Wow, this is another good news sebetulnya. Dan yang ketiga, nah ini penting buat lu yang hobinya jalan-jalan. Kenapa? Orang Indonesia akan semakin mudah urus visa Schengen, visa jalan-jalan, visa bisnis ke Eropa. Wow, menarik ya. Nah buat teman-teman juga yang belum tahu atau baru follow Benix, gue berulang kali bilang bahwa Indonesia sering banget diserang dengan Eropa. Jadi banyak kebijakan Eropa yang menghambat Indonesia, mempersulit Indonesia buat berdagang ke Eropa. Jadi contoh nih, hambatannya baik tarif dan non tarif. Ini dikenakan Uni Eropa terhadap komoditas unggulan Indonesia. Contohnya ya kayak sawit, karet, nikel, itu semua diserang sama Uni Eropa sehingga sulit banget tembus market Uni Eropa. Apalagi Uni Eropa baru aja bikin peraturan sendiri namanya UDR, European Union, tentang deforestation and regulation. Jadi intinya kalau bisnis lu melakukan deforestasi, barang-barang lu akan dipersulit lah masuk ke sana. Kalau teman-teman di sini pemain kayu, pasti udah banyak lah yang tahu lu mau ekspor papan kayu, laminating board, atau lu ekspor furniture kayu. Masuk Eropa itu susah dan mereka minta sertifikat bahwa ini bukan hasil pembalakan liar. Jadi lu harus ngurus tuh, contohnya kayak SVLK lah, sistem verifikasi legalitas kayu. Intinya ribet banget lah guys kalau lu mau ekspor ke Eropa. Banyak sertifikasi inilah, ayu ya Allah, pokoknya ribet deh. Nah ya harapannya ya kalau ini jadi dijalankan, ya itu semua ya makin ringkas, makin simple. Cuman apakah segampang itu juga? Enggak juga sih, karena Uni Eropa ini kan kayak negara-negara berdaulat juga di dalamnya. Jadi bukan satu keputusan yang diambil satu suara, enggak. Tetap ini harus dikonfirmasi, diratifikasi, disetujui oleh 27 negara anggota European Union. Jadi ini baru pintu masuk guys. Jadi lu jangan terlalu seneng dulu. But at least kita udah tanda tangan nih dengan holding company-nya nih yang namanya European Union. Tinggal kita selesaikan ini dengan 27 negara bagiannya ini sendiri. Dan di sini memang kita lihat ya bahwa Eropa semakin kesini semakin tertekan. Karena mereka berusaha mengasingkan Indonesia, ternyata mereka yang rugi sendiri. Mereka nggak dapat minyak goreng berkualitas, mereka nggak dapat akses ke sumber tembaga, sumber nikel kita, sumber daya mineral kita. Dan mereka sendiri bilang Indonesia diakui sebagai negara dengan nilai ekonomi salah satu yang terbesar di dunia. GDP kita di atas 1,2 triliun euro. Artinya setara 22.000 triliun guys, itu gede banget. Dan dia akhirnya mengakui bahwa ya Indonesia memang mitra dagang terbesar nomor 5 di Eropa. Jadi di antara negara-negara Asia ternyata posisi Indonesia itu sangat penting buat Uni Eropa. Dia baru sadar sekarang nih, agak aneh juga nih. Next. Today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Europe is a leader in science, technology, finance. We have critical resources. The partnership between Europe and Indonesia also being a large part of ASEAN, I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. We consider Europe to be very important for us. That's why we would like to see more European presence and more European participation in our economy. We in Southeast Asia, especially Indonesia, we really consider Europe to be very important in providing global stability. Europe is still, in our opinion, a leader in many aspects of modern life. We still look towards Europe. Ya di sini Prabowo bilang ya, jadi juga bersyukur udah 10 tahun negosiasi akhirnya Indonesia bisa tanda tangan kesepakatan free trade agreement EU-CEPA itulah. Jadi memang betul bisa menguntungkan ekonomi kedua belah pihak nih. Tadi sempat gue lupa mention ya, si von der Leyen juga sebelum itu sempat mengakui bahwa mereka ada sedikit penyesalan bahwa ekonomi Indonesia salah satu yang terbesar di dunia, salah satu yang bahkan yang paling besar di ASEAN, tapi investasi Eropa
ke Indonesia itu masih kecil. Mereka sedih di situ. Jadi di sini memang kita lihat teman-teman harus siap nih akan makin banyak investasi asing yang akan masuk ke Indonesia. Bukan cuma dari China yang bakal kena tarif bahkan di atas ratusan persen. Tapi dari Eropa juga akan berlomba-lomba buat investasi di Indonesia. Sedikit catatan nih. Supaya nggak nyesal ya investor asing dari yang udah-udah kan banyak begitu masuk sini kena palak, premannya banyak, ormas-ormasnya nggak jelas, mulai yang berseragam, yang tidak berseragam, yang pakai organisasi kepemudaan lah, organisasi ngaku-ngaku pengusaha lah, AIOL, intinya palak semua. Ini juga sedikit saran saya, gue sangat happy dengan Pak Prabowo bisa bikin tanda tangan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Tapi yang penting di sini kalau kita betul-betul serius mau bangun bangsa ini, ya mulai ditertibkan lah ormas-ormas liar itu, karena kalau enggak ya bakal makin merusak lah kepentingan ekonomi bangsa kita. Orang bakal takut lah investasi di Indonesia kalau ternyata tidak ada jaminan keamanan. Udah bawa duit masuk ke sini ketemu tukang palak, kan ngeri. Dan tadi juga satu yang menarik ya, bahwa ya kita mengakui nih Prabowo nih presiden Indonesia nih mengakui ya Eropa itu merupakan pemimpin dunia dalam sektor sains, teknologi, finansial. Ya wajar aja, memang itu betul. Gue aja sampai sekolah ke Belanda karena memang kualitas pendidikan di sana sangat baik. Dan kalau kita makin meningkatkan ya kerjasama antara Eropa dan Indonesia, ya ini bisa berkontribusi penting nih buat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas geopolitik dunia. Betul. Karena Indonesia posisinya sangat strategik. Yang gue suka di sini ya, setelah puja-pujinya dari von der Leyen, ya Prabowo juga nggak lupa buat terima kasih nih sama Eropa dan bilang bahwa dia juga masih melihat Eropa sebagai negara yang kuat dan memang pingin bekerja sama dengan Eropa. Gue setuju. Dampak ekonominya tadi udah hitung ya, economic impact-nya. Good news nih guys buat kamu para investor saham yang mau bergabung di Benix Investor Group. Sekarang kita ada diskon khusus 17% hanya untuk 17 orang pertama yang mendaftar sebelum 17 Agustus 2025. Jadi kamu dapat diskon besar, tadinya bayar 50 juta untuk setahun, sekarang tinggal 41 jutaan saja. So tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga loh. Karena cuma di Benix Investor Group kamu bisa datang investigasi langsung bareng Benix, namanya Big Investigation. Seperti investigasi Benix di perusahaan kelapa sawit yang ada di Bangka Belitung, perusahaan yang ada di Sumatera, perusahaan yang ada di Kalimantan, di Sulawesi. Lu bisa dapat akses langsung ketemu dengan direktur perusahaannya, ngobrol bareng sama manajemen perusahaannya, bahkan lihat langsung operasional perusahaannya seperti apa sih. Ingat ya, investasi itu kan real, jangan sampai lu investasi bodong, itu namanya beli kucing dalam karung. Makanya penting buat kalian bisa ikut di Big Investigation. Bukan cuma itu guys, kita juga ada namanya Big Gathering. Jadi ini ngopi-ngopi bareng santai lah. Kita selalu bikin nih ngopi santai bareng Benix. Ada di Singapura, ada di Jakarta, ada di Semarang, di Jogja, di Bali, di mana-mana lah. Teman-teman bisa ikut buat ngobrol langsung tentang investasi kamu. Nah buat teman-teman yang gak bisa hadir secara fisik, kita juga ada pertemuan online. Jadi sebulan ada 3 kali, every weekend live langsung sama Benix, bisa tanya jawab langsung soal perjalanan investasi kamu. Kita juga ada sharing, kamu bisa dapat rekamannya, video-video edukasi khusus untuk Benix Investor Group. Nah yang seru, kita ada gala dinner. Next gala dinner itu di tanggal 29 Agustus bulan depan. Kamu harus segera daftar karena kita akan mengundang direktur dari perusahaan yang omsetnya ribuan triliun guys, buat berbagi ngobrol bareng gimana sih strategi investasinya di tengah perang tarif Donald Trump. Wow, emiten-emiten apa aja yang siap atau bahkan gak siap. Tentunya sih dari setiap peristiwa ada opportunity yang kita bisa dapat. Makanya penting banget buat kamu bisa join ke gala dinner Benix. Tahun sekali kita adakan. Next gala dinner di tanggal 29 Agustus 2025. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Ingat ya, diskon 17% cuma untuk 17 orang pertama yang daftar sebelum 17 Agustus 2025. Segera kunjungi www.benix.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini 0811 3220 886. Yuk segera gabung dan daftarkan dirimu menjadi bagian dari komunitas saham paling seru di Indonesia bersama Benix Investor Group. Dampak ekonominya tadi udah hitung ya, economic impact-nya, kita bisa tumbuh tuh nilai ekspor kita sampai 50% ke Eropa. Jadi cuan kita itu bisa nambah hampir 200 triliun. Menarik nih. Next. You know, you talked a little bit about the fact that you still look to Europe as a leader in the world. I wonder if you see it as something that could replace the United States and as something that could sort of fill in the gaps that the United States is leaving as it pulls back. And then President von der Leyen, I wonder if the ACI, the anti-coercion instrument, is on the table as you consider preparing further countermeasures. No, I think United States will be always very important leader in the world. But I consider Europe to be also very important factor in the world civilization. The history of Europe, Europe is in the leading edge of many
science, technology, etc. And Europe is always leading the world in upholding democratic values, human rights, etc. So we consider Europe still a very important factor, and we would like to see a very strong Europe. This I think, is part of this the world architecture of let us say multipolar and powers that will contribute to peace and stability, because the planet is getting smaller. So everything now is interconnected, and climate change is a fact of life. Environmental impact of industrialization is a fact of life. So the planet getting smaller. We need a strong powers that contribute to peace and stability, and we consider Europe to be very important. Yes. Jadi teman menarik tuh di situ. Prabowo tidak terjebak sama jebakannya wartawan Belgia itu. Von der Leyen sampai tersenyum ketika Prabowo tutup. Lu lihat nih, dia tersenyum. Wah, Prabowo gak kena tipu nih, gak kena jebak. Karena dia pengen adu domba Indonesia dengan Amerika Serikat. Tapi Prabowo gak kejebak loh. Dia gak ngata-ngatain Amerika Serikat sedikit pun. Dia tetap bilang Amerika Serikat itu penting buat Indonesia. Tetapi Indonesia tetap melihat Eropa sebagai mitra strategis dan juga mitra yang sangat penting buat menciptakan tadi salah satunya dia bilang perdamaian dunia, stabilitas geopolitik yang ada di dunia. Dan dia juga menyindir tentang pentingnya climate change. Penting nih. Kenapa? Karena climate change hari ini itu adalah dampak dari revolusi industri yang terjadi di Eropa. Di tahun 1700, di tahun 1800, deforestasi besar-besaran di sana. Bahkan terjadi great smoke di London. Itu banyak orang mati guys, ribuan orang mati karena tadi polusi udara. Industrialisasi skala besar-besaran. Bahkan sungai Thames di London sampai jadi hitam, keruh. Semua orang buka pabrik di mana-mana. Tidak penting lingkungan, tidak memikirkan kesehatan lingkungannya. Nah ini sindiran nih dari Prabowo juga. Bahwa apa? Penting kita jaga lingkungan, penting kita jaga bumi kita tetap hidup. Bumi ini semakin kecil dia bilang. Dan inilah akibat dari industrialisasi gila-gilaan. Nanti itu mau kasih kode, lu jangan jebak gua brengsek. Lu tahu nggak hari ini bumi tambah panas, bumi tambah rusak ya gara-gara lu orang Eropa. Industrialisasi nggak kira-kira memberikan dampak lingkungan yang berbahaya buat kita semua. Kita tidak lupa itu. Kita tidak lupa. Lu tuh udah menikmati deforestasi. Lu udah melakukan pengerusakan bumi. Kita tidak lupa. Dia mau kasih kode. Indonesia juga siap kok jaga lingkungan. Tapi jangan lu stop. Kita juga berhak lakukan hilirisasi. Kita tetap berhak melakukan penambangan. Tentu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi di sini Prabowo kasih sedikit sentilan tuh sama Eropa. Kayak jangan heran. Kalau di akhir interviewnya si von der Leyen tersenyum. Bahwa Prabowo gak kena jebakan nih. Malah kasih serangan balik ke wartawan Eropa itu. Lu sadar diri bro. Dunia ini makin hancur gara-gara lu. Dunia ini makin rusak, makin polutif gara-gara lu lakukan revolusi industri. Jangan lu sekarang seenak jidat, lu udah makin maju, lu makin kaya. Sekarang giliran Indonesia mau maju, lu suruh stop industri kita, industri sawit kita, pabrik sepatu kita, hilirisasi tambang-tambang kita. Jangan begitu juga dong, yang fair lah. Kode halus tuh dari Prabowo, hebat, main cantik. Jujur guys, gue sangat suka nih, gue suka banget Prabowo gak terjebak, terbawa isu buat mengadu domba Indonesia dengan Amerika Serikat. Dia gak kemain ke sana, malah dia kasih serangan halus nih buat Eropa, hebat. Oke guys, video ini menurut gue sangat menarik. Thank you yang buat udah kirim ini ke tim Benix. Dan kenapa menurut gue penting? Sekali lagi, karena dampak ekonominya besar. Indonesia tidak mau bergantung dengan negara manapun yang ada di kolong langit ini. Kita gak mau jadi budak Amerika, kita gak mau jadi budak Cina, kita gak mau jadi budak Singapura. Sekarang kita dapat mitra strategis baru bersama Eropa. Dan gue udah hitung nilai ekonominya ya kita bisa cuan sampai ya 200 triliun. So this is a good thing buat Indonesia. Sekali lagi well done nih buat Presiden Prabowo. Hopefully next stepnya kita bisa follow through. Yaitu apa? Negosiasi dengan 27 negara itu. Let's see guys. Dan pertanyaan yang paling penting nih, ini kan channel ekonomi. Kita membahas tentang investasi. Menurut kalian, begitu UCEPA ini dijalankan, sektor mana sih yang paling diuntungkan? Dan emiten apa yang pasti bakal tambah kaya nih ketika Indonesia nilai ekspornya naik hingga 200 triliun? Langsung tulis pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Menurut kalian ini menguntungkan Indonesia atau UCEPA ini justru merugikan Indonesia? Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.